Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi kita semua. wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan coba untuk mempresentasikan SOP 13 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama ialah pendahuluan. Tujuan dari SOP ini dibuat sebagai prosedur standar untuk tujuan memantau, mencegah, mendeteksi, menekan, dan melaporkan kebakaran lahan dan hutan. Yang kedua ialah dasar hukum dan referensi. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ialah dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, kemudian ada Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan atau ISPO. Kemudian ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang pembukaan dan atau pengelolaan lahan perkebunan tanpa membakar. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2013 tentang Good Agriculture Practice GAP kelapa sawit. Yang terakhir ialah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan. Nah, untuk SOP ini memiliki prosedur operasional. Yang pertama ialah pencegahan karhutlah. Untuk pencegahan karhutlah ada beberapa poin yang harus ditekankan. Yang pertama ialah sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk sosialisasi ini, setiap unit pekebun atau organisasi melakukan upaya sosialisasi untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan di wilayah operasional. Biasanya dari perusahaan ataupun dari masyarakat bisa melakukan sosialisasi di tingkat tapak desa dengan melakukan mengundang-undang pelaku-pelaku seperti pekebun, masyarakat, dan sekitar. Kemudian target sosialisasi adalah semua karyawan masyarakat di dalam kawasan perkebunan dan penduduk desa di sekitar lokasi perusahaan. Kemudian papan informasi atau baliho poster dapat memuat isi dari bahaya kebakaran lahan dan hutan, larangan dan sanksi pemerintah. Biasanya kalau kita pergi ke desa-desa, banyak sekali himbauan-himbauan dari Pemdes maupun dari Babinsa terkait aturan pembukaan lahan tanpa bakar, seperti itu. Selanjutnya, setiap kegiatan sosialisasi dan kampanye pencegahan kebakaran lahan dan hutan harus didokumentasikan oleh staf ICS. Kemudian yang poin B, kerjasama pihak. Nah, untuk kerjasama pihak ini dapat membangun komunikasi dengan Muspida atau Musyawarah Pimpinan Daerah, bisa juga dengan Dinas Lingkungan Hidup, Manggala Agni, dan dinas-dinas terkait. Kemudian bisa mengundang Muspika, Musyawarah Pimpinan Kecamatan, dan perangkat desa di sekitaran areal operasional organisasi. Kemudian membuat kesepakatan dengan Muspida, Muspika, dan pejabat desa di sekitaran perusahaan tentang penguasaan lahan atau hutan sebagaimana diuraikan dalam nota kesepakatan MOU. Nah, biasanya desa dan perusahaan ataupun dari kata memang di wilayah desa itu memiliki lembaga pengelola hutan, bisa ada nota kesepakatan terkait pengolahan hutan seperti itu. Kemudian melakukan dan mengevaluasi nota kesepahaman sebagai poin di atas. Nah, poin yang selanjutnya ialah poin infrastruktur kebakaran lahan dan hutan. Yang perlu dipersiapkan ialah unit perkebunan melengkapi fasilitas dan infrastruktur pengendalian kebakaran lahan dan hutan. Unit perkebunan melakukan pemantauan terhadap kelengkapan dan kesiapan infrastruktur karhutla. Unit organisasi harus melakukan pemeliharaan dan memastikan infrastruktur karhutla berfungsi dan siap pakai pada saat terjadinya kebakaran. Dapat dilihat di gambar 1, ini ada kelengkapan alat pemadam kebakaran, ada helm, kemudian ada selang, ada mesin, dan alat-alat lainnya. Kemudian di gambar 2 ada menara pantau api. Menara pantau api sangat penting di perkebunan supaya bisa memantau titik hotspot yang ada di kebun jika ada musim kemarau. Selanjutnya, sistem peringatan dini.
Sistem peringatan dini dapat menggunakan parameter tingkat risiko bahaya kebakaran. Tingkat risiko kebakaran dibagi menjadi 4 kategori. Dapat dilihat di sini ada rendah, hijau, kemudian ada sedang, kemudian ada tinggi, dan ada ekstrim. Nah, biasanya kalau kawan-kawan ke lapangan, ke perusahaan, ataupun desa, biasanya di dekat perusahaan itu ada pelang seperti ini. Pelangnya seperti ini, ada 4 warna. Kemudian jarum ini bisa digerakkan berdasarkan hasil pemantauan. Setiap perkebunan subunit harus memasang papan informasi tingkat risiko kebakaran di setiap perkebunan di unit perkebunan. Dalam hal risiko kebakaran tinggi dan ekstrim, unit perkebunan harus memastikan semua infrastruktur pengendalian kebakaran siap digunakan dan tangki air terisi penuh. Seperti itu dapat dilihat ya. Jika tidak hujan 1-4 hari, berarti dia kategorinya rendah. Kemudian kalau tidak hujan 5-8 hari, kategorinya sedang, 41-70%. Kemudian untuk yang tinggi, 9-13 hari. Selanjutnya, yang ekstrim ini, tidak hujan lebih dari 13 hari. Ini yang memasuki musim kemarau. Metodologi untuk pemetaan risiko kebakaran. Nah, bagian ICS, staf JS, membuat grid peta 1 km kali 1 km di area konstruksi dan di luar area konstruksi dengan buffer 5 km. Berdasarkan langkah-langkah pada poin di atas, setiap unit organisasi melakukan identifikasi daerah potensi kebakaran berdasarkan data frekuensi yang terjadi kebakaran pada setiap grid. Dari hasil identifikasi pada poin di atas, staf JS membuat peta risiko kebakaran. Yang selanjutnya ialah metodologi untuk pemetaan risiko kebakaran. Ialah meminimalkan keberadaan alang-alang gulma di semua unit perkebunan, pembukaan lahan ataupun tanam kembali, dan alat tanam matang sesuai dengan SOP agronomi budidaya yang berlaku. Kemudian ada aplikasi janjang kosong di dalam kebun harus diterapkan sesegera mungkin untuk menghindari kebakaran. Patroli rutin di area kebun atau blok, khususnya areal yang telah diidentifikasi rawan kebakaran, dilakukan sesuai dengan rencana pemantauan. Selanjutnya, ICS harus menyelesaikan identifikasi dan inventarisasi area di bawah kendali masyarakat untuk dimasukkan ke dalam peta risiko kebakaran. Informasi ini juga berguna untuk tujuan kegiatan sosialisasi. Nah, ini gambaran metode identifikasi tingkat risiko kebakaran. Ada variabel pemeringkatan tingkat risiko, ada actual fire, adalah data aktual lokasi terjadi kebakaran dalam 2 tahun terakhir. Jadi untuk membuat actual fire ini bisa ditarik dari 2 tahun ke belakang. Ini contoh 2021, kemudian berarti 2020 dan 2019. Data berupa titik poin koordinat yang menunjukkan awal mulanya titik api. Karena belum tersedia data, maka setiap kebun menyediakan data lokasi kebakaran dan 1 unit blok. Halo, Dapat. Bang. Mousku ketinggalan kalau nggak salah tuh Bang, dekat meja itu. Keren siapa nanya. Mouse. Nah. Lanjut, di sini ada skor 1 dan skor 2. Ini contoh titik hotspot ya, dipantau melalui menara pantau api. Nah, di sini. Nah, di sini ada 2 hotspot nih. Titik hotspot dipantau melalui menara pantau api. Kalau dia ada 2 titik berarti skornya 1, sedangkan ada selanjutnya ada 7 titik skor 2 dan berikut kelipatannya. Kemudian yang B ada aktivitas manusia, yaitu kawasan yang teridentifikasi memiliki tingkat aktivitas manusia yang tinggi secara permanen maupun berkala. Misalnya desa, kampung, dan lokasi pemancingan dan perburuan jika ada. Lokasi kegiatan manusia ini dipresentasikan dalam bentuk poin dan buffer 5 km. Nah, ini di tengah ini desa, setidaknya ada buffer 5 km. Ini berdasarkan dari aktivitas manusia. Biasanya kan kalau di kebun ataupun lahan perusahaan yang belum dibuka, biasanya ada masyarakat sekitar yang kadang berburu, kadang ada yang mancing di aliran sungainya, kemudian ada yang bakar-bakar kayu dan segala macam, itu juga harus diproteksi. Selanjutnya yang C, ketersediaan akses.
Keberadaan jalan dan sungai yang digunakan sebagai akses transportasi seringkali menjadi titik awal munculnya api yang biasa dikarenakan oleh kelalaian orang seperti membuang puntung rokok dan membakar sampah. Dalam konteks pengelolaan kebun, jalan yang diperhitungkan adalah jalan utama kebun dan jalan yang dibangun oleh pemerintah, maupun itu desa maupun kabupaten, dengan area penyangga buffer 500 meter di kiri dan kanan jalan. Sama seperti halnya jalan, sungai yang diperhitungkan adalah sungai utama yang menjadi akses masyarakat, jalur transportasi, dan melintasi area kebun. Adapun area penyangga buffer sama juga 500 meter kiri dan kanan. Nah, ini bisa dilihat ini, yang di tengah ini jalan, yang sampingnya ini buffernya 500 meter. Kalau yang ini sungai. Yang tengah-tengah ini sungai, yang di sampingnya itu buffernya, penyanggahnya. 500 meter sebelah kiri, 500 meter sebelah kanan. Sama juga dengan jalan 500 meter sebelah kiri, 500 meter sebelah kanan. Selanjutnya ialah klaim kepemilikan lahan. Dalam pengelolaan kebun, seringkali ditemui adanya klaim lahan dan lahan garapan masyarakat di dalam area konsesi. Lokasi area garapan dapat berupa kebun masyarakat dalam konsesi kebun maupun di luar konsesi kebun yang berada di tengah-tengah konsesi, atau yang biasa dikenal dengan istilah enclave. Area lahan yang diklaim oleh masyarakat maupun enclave akan diperhitungkan sebagai area dengan risiko tinggi kebakaran mengingat minimnya fungsi kontrol perusahaan di area tersebut. Kemudian ada tutupan lahan, dilakukan untuk mengetahui tipe vegetasi masing-masing area. Kategori tutupan lahan adalah hutan, kebun sawit, pertanian dan perkebunan masyarakat, dan belukar. Area dengan tutupan lahan belukar memiliki risiko kebakaran yang sangat tinggi, dikarenakan belukar sangat mudah terbakar dalam kondisi kering. Jadi untuk tutupan lahan juga perlu dianalisis, biar kita mengetahui apakah tutupan lahannya itu hutan, kebun sawit, pertanian, perkebunan, ataupun belukar. Selanjutnya ialah inkursi area konsesi, area di mana terjadinya aktivitas ilegal dalam konsesi perusahaan seperti penambangan pasir, penambangan kayu, dan sejenisnya. Area-area dengan aktivitas ilegal akan memiliki tingkat risiko tinggi dibandingkan dengan area lain yang relatif lebih aman. Nah, berarti kalau yang konsesi seperti ini berarti menandakan bahwa lahan milik perusahaan tersebut masih belum digarap, masih berupa hutan-hutan, sehingga perlu adanya pemantauan. Biasanya kan kalau di desa banyak sekali masyarakat di sekitar desa yang masuk ke hutan tersebut untuk mengambil hasil hutan bukan kayu ataupun kayu, kemudian melakukan penambangan pasir. Kadang mereka juga ada membakar-bakar, sehingga perlu adanya pemantauan api. Selanjutnya ialah proses dan alur identifikasi. Tahap awal proses penentuan dan identifikasi tingkat risiko kebakaran adalah membagi konsesi dalam kotak-kotak grid dengan ukuran masing-masing 1 km persegi. Setiap kotak kemudian dievaluasi menggunakan 6 variabel. Sini ada actual fire, ada land claim, ada human activities, ada road and river, jalan dan sungai, kemudian ada land cover, ada inclusion data. Kemudian dari poin-poin ini dianalisis sehingga merujuklah ke suatu risk map ini, pemetaan risikonya. Selanjutnya ialah monitoring area kebakaran. Zona pemantauan untuk bentar Pak, ini ada gangguan Pak. Ini Koko ganggu saya nih Pak. Maaf diulang. Monitoring area kebakaran. Zona pemantauan untuk kebakaran lahan dilakukan tidak hanya dalam konsesi perusahaan saja. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran yang meluas, pemantauan dilakukan sampai dengan radius 5 km dari batas konsesi terluar. Pemantauan potensi kebakaran dilakukan melalui beberapa metode, yaitu yang pertama ialah patroli rutin dan pemantauan dari menara pantau. Jadi memang kelompok atau masyarakat peduli api ataupun yang dibentuk oleh dari perusahaan dapat secara rutin setiap minggu atau setiap hari melakukan pemantauan berdasarkan dengan
kondisi cuaca. Kemudian melakukan pemantauan satelit melalui informasi hotspot secara aktual, seperti informasi dari NASA, LAPAN, dan BMKG. Hal ini bisa diakses melalui situs resminya. Kemudian penggunaan pesawat tanpa awak atau drone. Nah, biasanya menggunakan metode ini untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit untuk dijangkau. Nah, dapat dilihat di sebelah kanan, ini ada yang hijau ini lokasi perkebunan, kemudian yang putih gading ini penyanggahnya, buffernya 5 km. Nah, ini yang buffer 5 km ini juga perlu dipantau, karena juga biasanya ada aktivitas masyarakat di sini. Jadi tidak hanya di dalam wilayah dalam, juga di wilayah luar. Terima kasih. Sekian. Sudah, Oke, Pak. Tok. Ya, makasih materinya. Mungkin sebelum sambil teman-teman nanti menyiapkan pertanyaan jika ada yang kurang jelas, ini dulu Tok, poin-poin utama yang perlu disampaikan ke partisipan itu apa aja? Kalau kita bilang summary-nya, kisi-kisi dari presentasi kamu. Ini sih Pak, lebih ke jika di wilayah tersebut masih belum ada keterlibatan masyarakat Pak untuk tergabung mungkin di organisasi peduli api, mungkin bisa dilibatkan Pak, direkrut oleh perusahaan untuk diajak kerjasama. Jadi kan kalau hal ini bisa melibatkan masyarakat, jadi masyarakat bisa merasa merasa punya tanggung jawab terkait seandainya kata ada kebakaran hutan juga terlibat di situ Pak. Oke. Satu hal sebenarnya kayaknya nggak tahu ya, ini semoga saya yang keliru. Pemahaman kelompok peduli apinya ini tidak mesti dari perusahaan toh. Mungkin saya yang keliru tangkap pemaparannya Manto. Jadi konteksnya ini adalah kan nanti setiap koperasi ataupun gapoktan ataupun ya kalau unit terkecilnya di kelompok tani nggak tahu apakah akan signifikan atau enggak. Tapi seenggaknya adalah kita berbicara di sini adalah untuk kelompok taninya kelompok peduli apinya level koperasi dan gapoktan. Jadi tidak mesti itu harus ada sangkut paut dengan perusahaan atau malah tidak ada sangkut pautnya begitu. Jadi ini akan menjadi organisasi sendiri, ya bisa saja organisasi atau unitnya peduli api ini mungkin akan terhubung dengan unit peduli apinya desa misalkan, tapi tidak mesti itu adalah harus dengan perusahaan atau menunggu atau bergabung dengan unitnya perusahaan toh. Nanti dia punya divisi tersendiri Pak ya. Benar-benar. Jadi contoh kayak yang di koperasi di Landak itu mereka sudah bentuk unit atau divisi peduli apinya dan mereka lah yang akan handle kalau misalnya ada sosialisasi ataupun misalkan ada bahaya ya tadi itu ya pencegahan dan penanggulangan kebakaran tadi. Berarti kalau satu berarti dari segi ini ya, kalau kita runut dari awal poin-poin penting apa saja toh yang perlu disampaikan ke pekebun nih. Poin-poin pentingnya lebih ke sosialisasi sih Pak. Sosialisasi di tingkat apa Pak? Sosialisasi tentang tadi itu ya, tentang pencegahan kebakaran dan kerjasama dengan pihak manapun, perusahaan kah atau misalnya desa dinas, begitu ya. Ya. Oke, karena lalu peran penting dinas juga sangat ini Pak ya. Kadang di LH sendiri juga punya unit itu, kemudian di Mangga Alakni juga punya unit sendiri Pak untuk hal ini. Ya. Kemudian juga lebih diperbanyak terkait himbauan-himbauan atau larangan-larangan pembukaan lahan tanpa bakar atau membakar lahan seperti itu Pak di saat musim kemarau. Oke. Apa berarti mungkin
alur dan media komunikasi kali ya, Iya, Pak. begitu? Benar, Pak. Alur media komunikasi, kemudian yang ketiga organisasinya tadi yang kamu sebut ya, Iya. organisasi atau unit peduli api di lalu apalagi dari materi yang tadi kamu baru sampaikan. Paling ini apa pemantauan, Pak. Harus rutin juga pemantauan setiap cuaca ekstrim. Kadang kan masyarakat juga abai kalau bahkan lupa kan jadwal-jadwal untuk pemantauan di lokasi kebun seperti itu. Oke. Kegiatan pemantauan, pencegahan kebakaran, begitu? Iya, Pak. 4 Kalau poin memang ini ya. Jadi yang pertama pencegahan, jadi mulai di awal itu pencegahan, sosialisasi tentang tentang penanggulangan dan ini, kemudian juga dan kerjasama dengan perusahaan ataupun Pemda, lalu ada alur dan tadi itu ya alur-alur komunikasi kalau misalkan terjadi kebakaran itu harus melapor ke siapa, bagaimana komunikasinya, begitu ya. Lalu media komunikasi tadi ya. Iya, benar, Pak. Terus tadi yang nomor 2 ini dulu organisasi, unit peduli api, dan keempat kegiatan pemantauan pencegahan kebakaran. Sama sistem informasi desa, Pak. Kadang kan di lapangan juga butuh informasi-informasi seperti itu biar dapat tersampaikan dengan maksimal, Pak. Biar Sistem apinya informasi tidak. desa maksudnya seperti apa? Mungkin alat komunikasi seperti walkie-talkie atau yang lainnya seperti itu. Oke. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau tanya. Sorry, Toh, tadi sistem informasi desa berarti ya kurang lebih akan sama seperti alur komunikasi tadi kan? Iya, benar. Bagiannya dari itu, Pak. Oke. Ketika tim ini ke lapangan dan memantau dari menara pantau api ada beberapa titik hotspot. Nah, hal itu kan juga harus disampaikan ke pihak desa agar menghubungi divisinya. Biar apinya tidak terlalu menjalar lebih besar. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, ini untuk amaran itu, untuk amaran atau plang kebakaran itu apakah termasuk poin penting atau bukan ya? Atau cukup untuk disampaikan aja ke petani? Gitu aja. Amaran rasa saya kalau untuk bagian dari ISPO itu penting, Mas Arya. Jadi untuk sebagai pemenuhan ISPO itu harus ada tadi ya, kan identifikasi area itu termasuk ke dalam bagian informasi area rawan kebakaran. Jadi kan bukan informasi area rawan kebakaran, dia termasuk ke bagian nomor 3 nih. Bagian nomor 3 ketersediaan peralatan untuk mencegah kebakaran. Jadi kan peralatan ini kan tidak mesti peralatan secara fisik untuk memadamkan api kan, tapi kan peralatan amaran itu kan termasuk juga bagaimana itu dapat mencegah kebakaran. Jadi ini poin ketiga ini yang untuk memenuhi poin ketiga ini amaran-amaran tersebut. Iya, berarti dianjurkan untuk ini ya pemasangan di tempat yang mudah dibaca. Betul. Untuk apa namanya indikator kebakaran rendah, sedang, tinggi, ekstrim tadi, Pak ya. Betul, betul. Jadi kan misalkan di nomor 2 ini kan kita sudah identifikasi itu ada petanya, kita identifikasi area-area yang rawan kebakaran, habis itu nanti di tiap-tiap titik tersebut yang rawan kebakaran, nah kita tandain, kita kasih amaran. Ya, baik, Pak.
Maaf Pak, biar saya tambahin sedikit. Ya, silakan Pak Irwan. Yang di Gimana duriannya Pak Irwan? Wah, langsung ngeheng dia. Begitu ditanya durian langsung ngeheng. Nampak yang betul awal- pelitnya. apa tadi lembar apa itu? Ada. Itu Pak. Lembar apa? Pembinaan ISPO itu Pak. Oh iya, ya. Ntar saya tampilkan kembali. Tampilkan Pak. Ya. Oke, Ini? di dokumen tuh Pak ya. Ya, yang ini Pak, mungkin ya baru disampaikan juga sama Pak Lugito tadi kan, yang beliau agak, kalau yang di SOP kebakaran ini Pak Lugito yang apa, yang masa ini kan. Nah, tadi juga saya tanyakan ke beliau bahwa di prinsip ketiga itu 3.12 bahwa pelang itu masuk di 312 Pak. Jadi yang untuk apa, yang pelang yang 2 meter tadi itu minimal dua ini dipasang di satu di kantor koperasi, yang kedua dipasang di areal yang rawan kebakaran gitu, di kebun gitu. Jadi di pelang itu wajib Pak untuk yang pelang itu. Sama peta identifikasi juga itu yang pertama kalau udah 2 tahun terakhir ya, kalau nggak salah diambil dari 8, kemudian dimasukkan juga di pemukiman itu Pak, dimasukkan di apa, sebagai areal rawan kebakaran juga di peta itu Pak gitu. Itu Pak untuk yang Ya. untuk yang pelang itu Pak. Oke, berarti Amaran masuk di 312 ya. Ya 312 sama ini Pak. Oke, ya makasih koreksinya Pak Irwan. Oke. Oke, silakan. Lanjut lagi, ada yang ini. Ini Pak, saya. Silakan, Mas. Ya, ini yang terkait ya, ini kan kemarin memang dari koperasi itu mau dapat informasi kan soal pembentukan MPA itu Pak, Masyarakat Peduli Api. Nah, itu badan hukumnya itu di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kalau di sini kan ada 2 ini Pak, ada yang bisa bentuk MPA sama KTPA, Kelompok Tani Peduli Api. Nah, kalau Kelompok Tani Peduli Api ini dia badan hukumnya itu terkait di yang Dinas Perkebunan Pak. Nah, makanya kemarin itu masih terkait ini lebih ke KTPA. Memang kalau dari provinsi sendiri itu ada bidangnya perkebunan berkelanjutan. Memang mereka mengarahkan supaya kerjasama KTPA ini dengan perusahaan terdekat gitu Pak, tempat yang untuk menjual ya nanti bermitra lah atau menjual buah, karena itu lebih mudah. Bedanya KTPA sama Kelompok Tani Peduli Api sama Masyarakat Peduli Api ini itu ketika terjadi kebakaran itu nanti dilihat apakah kalau MPA ini dia ruang lingkupnya memang satu desa itu. Kalau kita pakai MPA yang bekerjasama dengan Manggala Agni, dia memang akan bertugas langsung ruang lingkup satu desa, tapi KTPA akan bertugas itu hanya lingkup yang kebun saja gitu.
Jadi enggak tahu yang nanti di Kalbar bagaimana, tapi yang di Kaltim dia memang nanti pembentukannya itu yang KTPA itu nanti di Dinas Perkebunan tanya. Setelah saya tanya ke kabitnya. Ya, oke Mel. Kalau bayangan saya ya, maksudnya kan KTPA ini kan mungkin akan sesuatu yang sifatnya mungkin jadi formal atau terdaftar begitu di dinas. Nah, kalau memang untuk kebutuhannya koperasi ini untuk ISPO, pemenuhan ISPO, kalau tadi itu ya misalkan sampai untuk KTPA itu akan membutuhkan persyaratan dan malah jadi merepotkan, sebenarnya tidak perlu sampai ke arah sana juga, karena kan yang mau kita bentuk kan sepanjang si koperasi ini ibaratnya di dalam perusahaan itu ada satu departemen yang menangani atau bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Nah, sama juga di koperasi ini, seenggaknya di dalam koperasi itu, di dalam tubuh organisasi itu ada satu unit atau divisi yang diserahi tanggung jawab terhadap pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran. Jadi seenggaknya itu. Nah, kalau prosesnya nanti lebih lanjut, apakah mau di legalisasi ada SK-nya dari kepala dinas segala macam, nah itu mungkin nggak apa-apa, belakangan bisa sambil jalan. Tapi seenggaknya si unit ini bisa dibentuk dulu secara cepat begitu. Iya Pak. Ya. Oke, yang lain berikutnya. Kalau nggak ada, mungkin tadi ini ya, jadi memang materi kebakaran ini nanti tinggal menurut saya sih tinggal dilaksanakan ya. Jadi informasinya sedikit, tapi pekerjaannya banyak. Jadi kan, ini tadi yang dari Manto, yang poin penting ada 4, pencegahan, kemudian organisasi atau unit peduli apinya di dalam koperasi atau gapoktan, kemudian ada sistem informasi desa supaya ada alur komunikasi tadi ya, dan medianya sendiri, amaran, pelang begitu, dan terakhir kegiatan pemantauan untuk mencegah kebakaran. Nah, terus untuk simulasi mungkin tidak ada kegiatan yang bisa disimulasikan untuk saat ini. Kalaupun nanti maksudnya ini secara umum ya, secara umumnya. Karena kalau khusus yang ada, kan kita akan ada perhatian khusus nih. Jadi yang ada sifatnya umum dan ada sifatnya khusus, misalnya kegiatan terhadap koperasi ataupun BUMDes tadi. Nah, nanti itu baru bisa kita kondisikan atau terpisah dari paket ini, paket 4 hari ini ada kegiatan khusus untuk simulasi yang nomor 5 ini, simulasi tanggap darurat kebakaran secara periodik, mungkin ya setahun sekali atau bagaimana gitu, untuk melatih si unit atau divisi pencegahan kebakaran tadi. Nah, terus sesuai ISPO, apa-apa saja yang harus dipenuhi, SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kemudian ada petanya, sama amaran. Nah, seenggaknya yang kalau kita dampingi koperasi, seenggaknya 3 hal ini bisa diselesaikan. Kalau yang sama nomor 5. Nah, nomor 4 kan kalau peralatan mahal, ini mungkin bisa sambil berjalan. Jadi seenggaknya kalau kita bisa identifikasi bersama bahwa oke, ISPO mewajibkan 5 hal. Ini mungkin gabungin aja biar tidak bingung. Peta area dan amaran aja. Dan amaran rawan kebakaran. Jadi ISPO mewajibkan 4 hal ini. 4 hal ini, dan yang bisa kita tuntaskan seenggaknya 1, 2, dan 4. 1 ini kan sudah
template, jadi tinggal nanti diikutin saja. Nah, sisanya kan ini bisa dilaksanakan, kemudian ini juga bisa dilaksanakan, nah nanti ini pengadaan bisa belakangan. Kemudian review sedikit juga yang kemarin, kan kalau di bagian sensus pokok produksinya Yosef, nah ini kan materi saja. Jadi materi ini simulasinya tidak ada, kemudian template-nya yang diminta oleh ISPO juga tidak ada. Jadi ini mungkin ini tadi ya bisa cukup disampaikan sebagai informasi. Kemudian pemanenan ini Aping mungkin kemarin bisa bantu ini materi atau poin utamanya apa aja ya? Oh iya Pak. Yang untuk yang pemanenan Pak, yang pertama yang harus diperhatikan adalah persiapan panennya Pak. Persiapan panen, apa aja itu maksudnya? Yang di persiapan panen itu maksudnya, sebentar saya cari dulu. Oke, udah sambil jalan ya. Nah, ini terus akan ada materinya. Ini sesuai brosur yang pernah dibuat. Kemudian kalau ada waktu bisa ada simulasi cara panen yang benar. Jadi biar bisa melihat oh ini namanya buah matang panen, tapi ini opsional saja karena lihat gambar sih sudah cukup ya. Kan di brosur itu sudah ada ininya, sudah ada gambarnya. Kemudian bentuk V juga kan mereka tahu. Nah, ini kalau misalkan opsional saja kalau ada waktu. Nah, terus apa yang diminta? Itu ada SOP pemanenan, ada dokumentasi penyiapan tenaga kerja, peralatan, dan sarana. Yang terakhir, rencana dan realisasi pemanenan. Nah, ini besok nih transportasi TBS, nih kemarin yang Melki sudah. Oke, sambil menunggu Aping sudah? Halo? Ya. Yang kedua itu kriteria matang panen Pak. Oke, terus? Terus persiapan sarana dan prasarana dan sarana jalannya Pak. Oke. Kemudian Sarana dan prasarana jalan. Kemudian Jalan aja. ya rotasi dan kerapatan panen. Rotasi dan kerapatan panen. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem panen, Pak. Sistem panen maksudnya seperti apa ini? Yang sistem ancak tetap, ancak giring atau basis panen, Pak. Ya, seperti Ancak. itu. Sistem ancak. Tetap. Ancak giring. Terus dengan basis panen, Pak. Basis panen. Ya. Kayak gitu ya. Iya. Oke. Oke. Oke, Pak. Ya. Jadi boleh tambah sedikit, Pak, kalau untuk yang dokumentasi baik itu yang misalnya nota, slip dan lain-lain boleh dimasukkan nggak, Pak? Gimana? Yang standar dokumen administrasinya, Pak. Kayak seperti buku pencatatan timbangan, kemudian buku hasil produksi, buku rekapitulasi, dan lain sebagainya, Pak. Dokumen penyiapan tenaga kerja, peralatan, dan sarana. Itu boleh nggak dijadikan? Ya, ini bisa masuk di rencana dan realisasi panen ya. Jadi kan misalkan tadi rencananya bagaimana, kondisi mana yang mau dipanen, segala macam mungkin masuk di sana kali ya. Jadi itu bisa diinformasikan kan sambil ini aja. Jadi mana yang dalam rangka mendukung ini kan akan diperlukan kan form-form tersebut gitu. Jadi bisa mengetahui mana yang mau dipanen rencana tadi, kemudian realisasinya seperti apa begitu. Itu bukan? Iya Pak, iya betul. Form itu. Ya, nanti bisa sambil dipelajari kembali. Jadi seenggaknya ini bisa memandu apa nih poin pentingnya begitu. Iya. Oke Pak, terima kasih. Oke, ada lagi?